pandemi. Setelah saya berumur sekian tahun, berumur 37 tahun, baru mendengar kata pandemi. Saya bingung, saya heran dan tak mengerti apa kata pandemi, sebab saya tak punya tamatan, saya hanya orang biasa. Setelah mendengar pandemi, apa pandemi? Apa pandemi? Yaitu corona, penyakit yang mematikan secara berlahan. Ya, setelah mendengar itu pun saya merasa takut. Yang obatnya belum dapat. Saya was-was, saya selalu menjaga diri, menjaga anak-anak saya agar penyakit itu tak menjangkit kepada keluarga saya. Saya selalu berusaha, saya selalu mengikuti peraturan pemerintah, yaitu Pak Jokowi, memakai masker. Setiap saya bepergian dari rumah dan anak-anak, saya selalu memakai masker dan rajin cuci tangan. Tapi saya heran, kenapa manusia yang lain tak peduli dengan pandemi ini? Apakah kekuatan tubuh itu memang kebal? Apakah mereka cukup dengan berdoa saja pandemi itu tak akan datang kepada mereka? Mereka bebas bepergian keluar masuk daerah. Mereka merasa bangga. Ya merasa bangga lah. Keuangan mencukupi, keadaan bisa. Ya sementara aku yang mengharapkan bantuan saja dari pemerintah agar bisa menuruti pandemi, yaitu protokol kesehatan. Itu pun saya tidak dapat. Hati saya menjerit, hati saya menangis. Mengapa orang-orang bisa dapat bantuan sementara saya tidak dapat bantuan? Di manakah kelebihan saya? Apakah mereka melihat saya berkelebihan harta, berkelimangan harta? Apakah saya anak itu zaman sekarang, anak apa namanya, anak orang kaya lah gitu ceritanya. Sementara saya jujur, saya orang susah, orang tak mampu. Pekerjaan saya pun serabutan. Tapi saya tak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dari namanya BLT, BLH, BLH sampai BBK, sampai H+, sampai 4G, saya tak pernah dapat itu. Tapi saya turut dengan perintah Pak Jokowi, yaitu jaga kesehatan, rajin cuci tangan, yaitu demi kesehatan. Saya tidak mau sakit walaupun saya susah. Saya selalu berusaha untuk anak-anak, mengajarkan rajin cuci tangan agar takut dengan semua penyakit. Tidak cukup hanya dengan doa. Walaupun kita berdoa siang malam, pagi sampai malam kita berdoa, kalau memang penyakit itu datang pada kita, Tuhan pun tak bisa akan membantu kita. Sebab ini bukan penyakit dari Tuhan. Penyakit ini bukanlah yang diberikan oleh Tuhan, tetapi ini penyakit ini alam, angin. Jadi saya baru meminta kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi, saya salut dengan kepemimpinanmu. Saya bangga. Pak Jokowi selalu tegar menghadapi semua masalah-masalah ini. Selalu tersenyum,
selalu bermasyarakat. Itulah yang saya kagumi dari dirimu, Pak Jokowi. Karismamu melebihi dari segala manusia. Kamu sanggup menghadapi semua. Walaupun manusia semua beranggapan dengan ucapan hanyalah angin lalu. Pandemi ini dianggap manusia hanyalah angin lalu. Tetapi setelah mereka mengalami penyakit kejang-kejang, walaupun itu hanya sawan, mereka menangis, minta pertolongan. Tuhan, Tuhan, tolong saya. Pemerintah bawa saya ke dokter setelah kena. Tapi sebelum itu kena, mereka dianggap sepele. Udah dilarang mudik, tetap mudik. Di lockdown, tidak mau. Apa makan, apa minum, apa tak, macam segala macam. Sementara mereka dapat bantuan dari pemerintah. Nah, saya bangga dengan Pak Jokowi. Tapi saran satu, saya minta Pak Jokowi, lepaskan saja manusia itu, biarkan mereka berkeliaran di mana-mana. Yang merasakan kan orang itu juga yang tak mau turut. Mungkin dengan itu mereka akan sadar, berpikiran, tak diperdulikan. Padahal bukan tak pedulikan, diperdulikan, tapi mereka tak mau diatur. Yang merasa sok hebat, yang hanya mengandalkan doa. Aku bilang aku taat dalam berdoa, taat dalam agama. Tapi kita harus juga mengikuti protokol kesehatan. Apakah cukup hanya doa? Kita berdoa di siang malam, apakah kita tidak membutuhkan makan, tidak butuh uang untuk memberi anak-anak kita makan? Tapi kita menjaga. Jadi kita jangan anggap sepele dengan pandemi yaitu corona. Saya kurang mengerti, saya bukanlah tamatan dari S3, S1 atau S-Krim. Saya hanyalah tamatan SD. Tapi saya selalu taat dengan peraturan protokol kesehatan. Apa diperintahkan dari pemerintah ke saya selalu turut. Walaupun saya merasakan sakitnya, lebih sakit, yang tak pernah merasakan secuil pun bantuan dari pemerintah. Inilah saya, Pak Jokowi. Kalau dia bilang saya orang senang, bukan. Dibilang orang susah, bukan. Tapi saya orang lebih susah dari orang yang senang. Hanya ini ucapanku sama Pak Jokowi. Biarkan saja manusia itu berkeliaran, agar mereka merasakan semua sakitnya itu. Terima kasih. Semoga ucapan saya ini berkenan di hati semua manusia dan tidak menjadi ocehan ataupun menjadi penghinaan, ataupun suatu saat saya diangkat atau dipenjara. Seandainya pun saya diangkat, dijemput dari rumah saya siap dengan ucapan saya ini. Saya siap dipenjarakan. Seandainya pun salah, ada ucapan saya yang salah. Terima kasih. Saya bangga denganmu, Bapak Jokowi. Apalagi ini menjelang hari kemerdekaan, ulang tahun se-Indonesia lah. Tak ada kegiatan lagi kemungkinan. Tapi saya akan membuat kegiatan di rumah saya sendiri untuk membahagiakan anak-anak saya. Merdeka, merdeka, merdeka.